Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 210221005. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil UTS saya di mata kuliah AIK. Dan mana pertanyaan nomor 1 yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sains. Baik, di sini saya mengambil salah satu ilmuwan yaitu Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara. Ibnu Sina mendapat dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamadan. Kontribusi Ibnu Sina yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang dikenal dengan Al-Kanun Al-Tibb, yang dikenal sebagai Kanon di Barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar. Isinya mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya terdiri dari ilmu pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Di zaman sekarang ini, kemajuan tidak bisa dibendung lagi. Dunia semakin maju dan semakin modern. Dengan kemajuan tersebut, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sains semakin maju dan berkembang di dunia. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu keharusan yang harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sains tanpa pandangan Islam maka akan terjadi kekacauan baik secara fisik maupun non fisik. Di mana terdapat dalil yang berbunyi kulin zuru maza fil ardi ma tugnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun, yang artinya perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasulnya memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu merupakan pengetahuan mendalam dari hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan dan akhirat dengan bersumber kepada wahyu Allah. Agama merupakan suatu tuntutan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk dirumuskan kembali ke dalam rangka untuk mendukung perkembangan ipteks sekaligus mencegah atau mengeliminir dampak negatif dari iptek tersebut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan terkait hal ini bertebaran ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keharusan adanya integrasi antara keduanya. Misalnya, perintah melakukan ketaatan beragama dengan keharusan menggunakan akal pikiran. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT adalah manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan. Penyesalan manusia di akhirat nanti ketika di dunia tidak menggunakan akalnya, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menyerukan kepada manusia untuk mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan kelima yaitu jelaskan maksud dari slogan ilmu dan ilmu. Ilmu untuk ilmu berarti pengetahuan yang didapatkan dan dimiliki seseorang harus sejalan dengan tingkah laku orang tersebut, dan ilmu yang dimiliki harus disampaikan dan diajarkan kepada orang lain, bukan ilmu
bukan ilmu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan yang terpisah dari nilai-nilai agama akan condong mengarah kepada pemenuhan nafsu manusia untuk selalu membuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, mengembangkan dan penerapan ilmu pengetahuan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keimanan dan diterapkan dengan amal saleh, maka akan menghasilkan peradaban yang tinggi dan bermanfaat bagi orang lain, serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai menyerukan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai apapun. Artinya, segala kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan dengan faktor-faktor eksternal yang secara tidak hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakan pengetahuan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama itu menghadirkan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana penggunaan ilmu pengetahuan pasti akan dituntut pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang kedua, jujur. Dalam Islam, seseorang yang berilmu adalah seseorang yang bersikap jujur terhadap ilmunya, tidak boleh menerapkan ilmu yang dimilikinya dengan cara yang tidak semestinya. Selanjutnya, tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya. Allah mengecam orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya atau yang dimilikinya dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kuniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Secara umum, pengertian qauliyah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui rasulnya dalam bentuk kalam ilahi. Sedangkan pengertian ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta antara langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dari kekuasaan Allah. Dalam Islam, proses pembentukan ilmu pengetahuan dirumuskan pada pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman empiris, diyakini sebagai kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah, yang dipadukan dengan kebenaran yang berasal dari informasi wahyu yang dianggap sebagai bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dalam bentuk wahyu. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi manusia yang Anda ketahui. Baik, dalam Islam, manusia diciptakan dan dilahirkan ke muka bumi ini dengan mengemban dua tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikannya selama masa hidupnya di dunia ini. Kedua tugas tersebut apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi sebab kebahagiaan pada kehidupan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila tugas tersebut dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan menjadi kesengsaraan pada hidupnya di akhirat nanti. Potensi manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani. Beberapa ahli filsafat pendidikan menguraikan potensi rohani manusia secara
secara lebih terperinci ke dalam beberapa bagian. Misalnya pendapat yang menyatakan bahwa potensi rohani manusia itu terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu roh, kalbu, nafsu dan akal. Sebagai pendapat membagi potensi rohani tersebut menjadi 3 bagian, yaitu potensi fitrah, kalbu dan akal. Sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.